Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Noviani, mahasiswa program studi akuntansi keuangan terapan jurusan akuntansi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Made Sriwardani, SEMAK, dengan topik analisis laporan keuangan PT Bukalapak.com terbuka tahun 2023. Nah, sebelumnya di era bisnis yang sangat kompetitif saat ini, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting yang menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang digunakan oleh manajemen, investor, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Nah, untuk memahami kinerja keuangan secara mendalam, analisis rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sangat diperlukan, serta analisis laporan keuangan secara horizontal dan vertikal. Nah, dalam tugas ini, fokus saya adalah PT Bukalapak.com Terbuka, sebuah perusahaan teknologi yang telah berkembang pesat dan memiliki peran strategis dalam ekosistem digital Indonesia. Analisis laporan keuangan Bukalapak ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi finansial perusahaan serta memberikan insight mengenai kekuatan dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Sekarang langsung saja untuk mengenal lebih dalam tentang PT Bukalapak.com Terbuka. Langsung saja, sekarang akan mengenal lebih dalam tentang PT Bukalapak.com Terbuka. Pertama-tama, saya mulai dari profil perusahaannya. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh sekelompok anak muda Indonesia dengan misi menciptakan platform digital yang bisa memberdayakan para pelaku UMKM di seluruh Nusantara. Perusahaan ini tidak sekedar menjadi marketplace, tapi telah berkembang menjadi ekosistem digital yang komprehensif. Itu menjadikan layanan mulai dari e-commerce, keuangan digital, logistik, hingga pemasaran. Seiring waktu, transformasi digital terus dilakukan dan puncaknya pada tahun 2021. Bukalapak mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu unicorn Indonesia pertama yang melakukan IPO. Lalu bagaimana arah dan komitmen perusahaannya ke depan? Nah, ini tergambar jelas nih dalam visi dan misi Bukalapak. Visinya adalah menciptakan ekonomi yang adil bagi semua. Visi ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi menjadi landasan dalam setiap langkah bisnisnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Bukalapak difokuskan pada 4 hal utama, yaitu mempermudah akses modal bagi UMKM, mengembangkan teknologi yang user-friendly, dan memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memastikan setiap lini bisnis dijalankan secara berkelanjutan. Nilai-nilai seperti inovasi, tanggung jawab, dan kolaborasi juga menjadi budaya yang telah ditanamkan dalam keseharian operasional perusahaan. Setelah mengetahui arah visi dan misinya, kita juga perlu memahami jenis produk yang ditawarkan. Bukalapak menghadirkan berbagai layanan, mulai dari marketplace tempat masyarakat bisa menjual dan membeli produk, hingga layanan keuangan seperti buka dompet, buka emas, dan buka reksa. Selain itu, ada juga buka modal untuk membantu UMKM mendapatkan akses pinjaman usaha, dan buka logistik yang membantu memperlancar proses pengiriman. Nah, bahkan Bukalapak juga menyediakan platform edukasi digital untuk pelaku UMKM, yaitu Bukalearn. Nah, portofolio produk ini menggambarkan bahwa Bukalapak hadir sebagai one-stop digital platform bagi masyarakat Indonesia. Namun, menjadi perusahaan besar bukan hanya soal bisnis dan profit. Maka dari itu, Bukalapak juga menaruh perhatian besar terhadap tanggung jawab sosialnya. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR,
Bukalapak menjalankan berbagai inisiatif seperti pelatihan untuk pelaku UMKM, penyediaan beasiswa, hingga kegiatan pelestarian lingkungan. Program-program ini dilandasi semangat untuk mendukung pemerataan akses teknologi dan menciptakan dampak sosial yang nyata, khususnya di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Lebih dari itu, komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat juga diwujudkan dalam praktik keberlanjutan atau sustainability. Bukalapak menerapkan prinsip ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasionalnya. Perusahaan menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 30% dan mulai menggunakan energi terbarukan. Dalam aspek sosial, Bukalapak memberikan hak dan kesempatan kerja yang adil serta mendorong keberagaman dalam lingkungan kerja. Lalu di sisi tata kelola, perusahaan mengadopsi laporan terintegrasi dan menerapkan standar GRI agar proses pelaporannya transparan dan bertanggung jawab. Selain hal-hal yang bersifat strategis dan sosial tadi, ada juga informasi menarik dari sisi akuntansi, yaitu keberadaan akun unik di laporan keuangan Bukalapak. Nah, salah satu akun yang ada pada laporan Bukalapak adalah kewajiban kontrak. Akun ini muncul karena penerapan PSAK 72 yang mengatur tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Di Bukalapak, akun ini mencerminkan pendapatan yang diterima di muka atas layanan yang akan diberikan kemudian, seperti fitur promosi berbayar atau biaya langganan. Jadi, meskipun uangnya sudah diterima, perusahaan belum boleh mengakuinya sebagai pendapatan sampai layanan benar-benar diberikan kepada pelanggan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bukalapak sudah mengikuti standar akuntansi terbaru yang lebih akurat dalam mencerminkan performa keuangan secara real. Setelah memahami profil dan latar belakang perusahaan secara umum, kini beralih ke bagian inti dari pembahasan ini, yaitu analisis laporan keuangan PT Bukalapak.com terbuka. Dalam analisis ini, saya menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis rasio keuangan. Saya mulai terlebih dahulu dengan analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan tahun 2023 dan 2022. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, terdapat sejumlah akun pada laporan posisi keuangan yang menunjukkan perubahan signifikan. Signifikan adalah akun kas dan setara kas. Pada tahun 2023, kas dan setara kas PT Bukalapak.com terbuka tercatat sebesar 15 triliun, lalu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 16 triliun. Penurunan sebesar 1 triliun atau sekitar 6,62%. Ini bukan terjadi tanpa alasan, melainkan mencerminkan adanya perubahan kebijakan pengelolaan dana perusahaan. Nah, jika dilihat lebih rinci, penurunan ini terutama dari turunnya saldo deposito berjangka di beberapa bank besar seperti di BRI dan di BNI. Dan selain itu, perusahaan juga tidak lagi menempatkan dana di beberapa bank yang sebelumnya digunakan. Meski secara keseluruhan kas menurun, terdapat peningkatan pada saldo di kas di beberapa rekening bank operasional seperti Bank Mandiri dan BRI, serta adanya penempatan kas dalam mata uang asing di sejumlah bank luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan penyesuaian strategi pengelolaan kas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi jangka pendek secara lebih fleksibel dan adaptif. Perubahan berikutnya dapat ditemukan pada akun utang lain-lain jangka panjang yang mencatat lonjakan tajam dari sisi persentase. Pada tahun 2023, utang lain-lain jangka panjang naik sebesar 3 miliar atau setara dengan 1.120% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan drastis ini berasal dari pengakuan utang baru yang bersifat tanpa bunga dan dicatat berdasarkan nilai
kini dari estimasi pembayaran kas di masa depan. Lonjakan ini memang tidak terlalu signifikan secara nominal, namun secara persentase menunjukkan adanya aktivitas pendanaan atau pengakuan kewajiban baru yang cukup besar secara proporsional terhadap tahun sebelumnya. Nah, selain itu, akun aset berwujud juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dalam nilai absolut maupun persentasenya. Pada tahun 2023, aset tak berwujud meningkat dari 40 miliar menjadi 210 miliar, atau naik sebesar 169 miliar atau 418%. Kenaikan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pengakuan lisensi baru, penambahan perangkat lunak, serta pencatatan aset tak berwujud baru dari hasil akuisisi entitas anak yang meliputi merek dagang dan hubungan konsumen. Tak hanya itu, terdapat juga aset dalam penyelesaian yang direklasifikasi ke akun aset tetap, yang turut meningkatkan total nilai aset berwujud secara substansial. Nah, bertambahnya nilai aset ini menunjukkan adanya upaya serius dari perusahaan untuk memperkuat struktur kekayaan intelektual dan kapabilitas teknologi yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan digital seperti Bukalapak. Di sisi liabilitas, akun liabilitas atas pembayaran berbasis saham jangka pendek justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2022 ke tahun 2023. Akun ini turun sebesar 49 miliar atau 81,69%. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang menerima kompensasi dalam bentuk saham telah diselesaikan, baik melalui pemberian kas maupun ekuitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa program insentif berbasis saham yang sebelumnya diberikan kepada karyawan kini telah mencapai fase pembayaran atau penyelesaian akhir dan berpengaruh pada berkurangnya kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemudian, pada sisi ekuitas, modal saham, nilai nominal mengalami kenaikan yang sangat kecil secara nominal, yaitu sebesar 1 juta atau hanya 0,03%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penerbitan saham baru sebagai bagian dari pelaksanaan program MESOP atau Management and Employee Stock Option Plan yang memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan untuk memiliki saham perusahaan. Walaupun jumlah saham baru yang diterbitkan relatif kecil, langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan penghargaan dan insentif kepada karyawan melalui kepemilikan saham, yang juga sejalan dengan strategi jangka panjang dalam menjaga loyalitas dan kinerja sumber daya manusia di lingkungan perusahaan. Setelah membahas laporan posisi keuangan, kemudian kita beralih pada analisis horizontal terhadap laporan laba rugi. Dalam laporan ini terdapat sejumlah akun yang juga mengalami perubahan besar. Yang pertama adalah pendapatan neto yang mengalami pertumbuhan sebesar 819 miliar atau 22,66% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh kenaikan pendapatan dari segmen marketplace yang meningkat 1,5 triliun menjadi 2,2 triliun. Kenaikan ini menandakan semakin insentifnya aktivitas jual beli di platform Bukalapak serta meningkatnya adanya saing perusahaan dalam ekosistem e-commerce nasional. Nah, meski segmen online to offline tetap menyumbang pendapatan yang stabil, namun pertumbuhan pendapatan yang menonjol datang dari segmen digital, terutama marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa Bukalapak terus memperkuat posisinya di pasar digital Indonesia dan berhasil meningkatkan platform yang dimilikinya.
Namun demikian, akun beban pendapatan operasi lainnya mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni sebesar 421 miliar atau turun 124% dibandingkan dengan tahun 2022. Bukalapak Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2022 Bukalapak memperoleh keuntungan besar dari selisih kurs sebesar 359 miliar. Sedangkan pada tahun 2023 perusahaan justru mencatat rugi selisih kurs sebesar 60 miliar. Apa pendapatan kecil dari akuisisi dan pelepasan aset tetap tidak cukup untuk mengimbangi kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam pengelolaan eksposur terhadap nilai tukar, yang bisa sangat mempengaruhi laporan laba rugi terutama ketika terjadi volatilitas nilai mata uang asing. Akun lain yang mengalami perubahan ekstrim adalah laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat laba investasi sebesar 3 triliun. Namun, pada tahun 2023, angka ini berubah drastis menjadi rugi sebesar 1 triliun. Perubahan ini menandakan adanya fluktuasi tajam pada portofolio investasi perusahaan, baik karena penurunan nilai aset yang dimiliki, perubahan kondisi pasar, atau pelepasan investasi dengan hasil yang lebih rendah dari harapan. Penurunan ini menunjukkan bahwa investasi Bukalapak mengalami tekanan besar pada tahun 2023 yang berdampak signifikan terhadap keseluruhan laba bersih perusahaan. Terakhir, dari sisi pendanaan, pendapatan keuangan perusahaan mengalami kenaikan sebesar 281 miliar atau 52%. Peningkatan ini berasal dari bunga deposito, rekening bank, dan obligasi pemerintah yang tercatat sebesar 822 miliar. Jauh lebih tinggi dibandingkan 541 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan dana likuid secara optimal untuk menghasilkan pendapatan pasif dari instrumen keuangan yang aman. Di sisi lain, beban keuangan justru mengalami penurunan sebesar 1 miliar atau 22%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya beban bunga sewa serta biaya bank. Ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mengelola kewajiban keuangannya dengan lebih efisien, yang turut mendukung stabilitas finansial dan memperkuat margin laba perusahaan secara keseluruhan. Setelah mengalami bagaimana perubahan-perubahan terjadi dari tahun ke tahun melalui analisis horizontal, sekarang mari kita lihat lebih dalam melalui analisis vertikal atau yang biasa dikenal sebagai Common Size Financial Statement Analysis. Pada laporan keuangan PT Bukalapak.com terbuka tahun 2022 dan 2023, analisis ini membantu untuk melihat seberapa besar proporsi masing-masing akun terhadap total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Dengan begitu, kita bisa mengetahui bagaimana setiap komponen membentuk struktur keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, ada akun kas dan setara kas. Pada tahun 2023, kas dan setara kas masih menjadi komponen dominan dalam struktur aset, yaitu sebesar 58% dari total aset. Memang terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 59%, namun angka ini tetap menunjukkan bahwa Bukalapak sangat menjaga likuiditasnya, dengan lebih dari separuh aset berbentuk kas atau setara kas. Perusahaan menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun investasi jangka pendek. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya saldo deposito berjangka di bank besar seperti BRI dan BNI. Nah, seiring
dengan strategi manajemen untuk lebih selektif dalam mengelola dana sesuai dengan dinamika kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada aset keuangan lancar lainnya. Proporsi akun ini turun dari 18% di tahun 2022 menjadi 16% di tahun 2023 dari total aset. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam alokasi dana terhadap instrumen keuangan yang lebih liquid, seperti saham dan reksadana. Penurunan ini berarti Bukalapak sedang mereposisi portofolio investasinya untuk mengurangi risiko pasar jangka pendek. Meskipun porsinya tetap cukup besar, hal ini juga menunjukkan bahwa diversifikasi investasi tetap menjadi bagian penting dalam strategi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang justru menunjukkan peningkatan dari 15,28% menjadi 17,69%. Peningkatan ini memberi sinyal bahwa perusahaan mulai lebih serius menanamkan dananya dalam investasi strategis jangka panjang. Instrumen seperti utang swasta dan ekuitas pada modal Ventura menjadi pilihan investasi yang tidak hanya menawarkan potensi imbalan hasil, tetapi juga stabilitas keuangan jangka panjang. Strategi ini memperlihatkan bahwa Bukalapak sedang membangun fondasi keuangan yang lebih berkelanjutan. Lalu yang keempat ada utang usaha dan utang lain-lain. Pada posisi liabilitas, utang usaha kepada pihak ketiga sedikit meningkat dari 0,28% menjadi 0,30%. Meski kecil secara proporsi, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pembelian barang atau jasa yang pembayarannya masih ditangguhkan. Sebaliknya, utang usaha kepada pihak berelasi nyaris hilang, yang bisa menandakan berkurangnya aktivitas transaksi antar entitas terkait atau pelunasan kewajiban sebelumnya. Utang-utang lain kepada pihak ketiga stabil di angka 0,70%, yang menunjukkan pengelolaan yang konsisten terhadap dana titipan seperti rekening amanat. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap mampu menjaga struktur kewajiban jangka pendeknya dengan baik tanpa membebani likuiditas. Yang kelima, ada tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor menjadi komponen terbesar dalam struktur ekuitas dengan proporsi 105,28% di tahun 2023 yang naik dari 100,47% pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber modal dari setoran di atas nilai nominal saham, yang termasuk dari konversi kompensasi berbasis saham, yang tetap menjadi tulang punggung pembiayaan perusahaan. Kenaikan ini juga menggambarkan kepercayaan pemegang saham dan keberlanjutan program insentif kepemilikan saham kepada karyawan. Strategi ini bukan hanya memperkuat struktur modal, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan dalam mendorong pertumbuhan perusahaan. Setelah melihat bagaimana komposisi neraca membentuk kekuatan keuangan Bukalapak, sekarang kita beralih ke laporan laba rugi untuk melihat bagaimana struktur pendapatan dan beban perusahaan mempengaruhi kinerja tahunannya. Yang pertama ada beban pokok pendapatan. Di tahun 2023, beban pokok pendapatan mencapai 76% dari total pendapatan neto. Nilai ini naik dari 70% di tahun 2022, yang artinya lebih dari 3/4 pendapatan digunakan untuk menutup biaya langsung penjualan.
Kenaikan proporsi ini menandakan adanya tekanan dari sisi biaya, seperti meningkatnya harga pokok barang, biaya logistik, dan layanan yang mendukung transaksi. Situasi ini tentu mempengaruhi margin kotor perusahaan dan menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanannya. Untuk akun yang kedua ada beban pendapatan operasional lainnya. Pos ini mengalami pergeseran drastis. Jika di tahun 2022 masih mencatat kontribusi positif sebesar 9% terhadap pendapatan neto, maka di tahun 2023 berubah menjadi beban sebesar 1,86%. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh kerugian selisih kurs yang cukup besar serta penurunan nilai goodwill. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar bisa berdampak signifikan terhadap kinerja laba operasional perusahaan. Lalu yang ketiga ada beban umum dan administrasi. Di sisi lain, pendapatan positif dari efisiensi pengeluaran. Beban umum dan administrasi turun drastis dari 70,32% menjadi hanya 30,39% terhadap pendapatan neto. Penurunan ini mencerminkan pengendalian biaya yang lebih ketat oleh manajemen, termasuk penurunan biaya kompensasi berbasis saham dan pengeluaran operasional lainnya. Langkah efisiensi ini sangat penting bagi Bukalapak untuk menjaga profitabilitas di tengah berbagai tekanan eksternal. Lalu yang terakhir ada pendapatan keuangan dan beban keuangan. Pendapatan keuangan memberikan kontribusi yang sangat besar, bahkan melebihi pendapatan usaha, yaitu 104,63% dari pendapatan neto di tahun 2023. Hal ini sebagian besar berasal dari bunga deposito, obligasi pemerintah, dan rekening bank. Sebaliknya, beban keuangan sangat kecil nih, hanya 0,70%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat mengandalkan aset keuangan untuk menghasilkan pendapatan pasif yang signifikan. Dan pada saat yang sama mampu menjaga beban bunga tetap rendah. Kombinasi ini memberikan kekuatan tambahan bagi performa keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan membahas bagian ketiga dari analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio atau ratio analisis. Analisis rasio adalah salah satu alat penting dalam menilai kesehatan keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan. Dengan menganalisis berbagai rasio keuangan, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi likuiditas perusahaan, seberapa kuat solvabilitasnya, dan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profitabilitas. Analisis rasio dalam laporan ini terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu ada analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis profitabilitas. Untuk yang pertama ada analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang digunakan dalam analisis ini selain ada rasio lancar atau current ratio dan inventory turnover ratio. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang tersedia. Berdasarkan data keuangan PT Bukalapak.com terbuka, diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio lancar perusahaan sebesar 27,2. Angka ini kemudian meningkat menjadi 28,1 pada tahun 2023.
Peningkatan ini pada dasarnya mencerminkan bahwa perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun yang menarik untuk dicermati adalah bahwa nilai rasio ini tergolong sangat tinggi. Nah, dalam praktiknya rasio lancar yang terlalu tinggi bisa menandakan bahwa perusahaan terlalu banyak menahan aset lancarnya, terutama dalam bentuk kas atau simpanan di bank, tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang produktif. Dalam laporan kas dan setara kas diketahui bahwa sebagian besar dana perusahaan disimpan di bank tanpa adanya pembatasan penggunaan atau dijadikan jaminan. Artinya dana tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih mendukung perkembangan bisnis. Sayangnya, jika dana hanya mengendap tanpa menghasilkan return, hal ini justru mencerminkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan likuiditas perusahaan. Yang kedua ada inventory turnover ratio. Rasio ini mengukur seberapa penting perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan selama satu periode tertentu. Nah, pada tahun 2022, rasio perusahaan persediaan PT Bukalapak.com terbuka tercatat sebesar 70,8 kali dalam setahun, yang berarti perusahaan cukup cepat dalam menjual dan mengganti persediaannya. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 38,2 kali. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami perlambatan dalam penjualan barang atau jasa, atau terjadinya peningkatan stok yang tidak segera terjual. Selisih nilai persediaan antara tahun 2022 dan 2023 sebesar 35 miliar yang memperkuat dugaan bahwa ada penumpukan persediaan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak negatif terhadap arus kas perusahaan dan efisiensi operasional. Selanjutnya masuk ke analisis solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang digunakan untuk mengukur solvabilitas diantaranya adalah debt to equity ratio dan times interest earned. Atau yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. Pada tahun 2023, PT Bukalapak mencatat DR sebesar 0,031 atau setara dengan 3,13%. Rasio ini menunjukkan bahwa utang perusahaan sangat kecil jika dibandingkan dengan modalnya sendiri. Artinya, 96,87% struktur pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas. Kondisi ini dapat dikatakan sangat sehat dari sisi struktur modal, karena perusahaan tidak tergantung pada pembiayaan eksternal dalam bentuk utang. Selain itu, perusahaan tidak terlalu terbebani oleh pembayaran bunga atau cicilan, sehingga memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengelola operasi maupun melakukan ekspansi. Strategi keuangan seperti ini biasanya mencerminkan pendekatan konservatif yang menghindari resiko dari sisi pendanaan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa penggunaan utang yang sehat dan terkontrol sebenarnya juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan jika dikelola dengan baik. Selanjutnya ada times interest earned. Rasio times interest earned atau kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang dihitung dengan membandingkan laba operasional terhadap beban bunganya. Pada tahun 2023, TIE PT Bukalapak justru mencatat angka negatif, yaitu sebesar negatif 387 kali.
Ini terjadi karena perusahaan mengalami kerugian operasional yang cukup besar. Artinya, dari sisi operasional, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang cukup untuk menutupi beban bunga, meskipun beban bunganya sendiri tidak besar. Nah, nilai TIE yang negatif ini adalah sinyal serius bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan finansial. Dari sudut pandang investor atau kreditur, kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagian terakhir adalah analisis profitabilitas yang bertujuan menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Rasio yang digunakan dalam analisis ini antara lain adalah gross profit margin dan net profit margin. Untuk gross profit margin, rasio ini menunjukkan seberapa besar laba kotor yang diperoleh dari setiap penjualan setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Pada tahun 2023, gross profit margin PT Bukalapak tercatat sebesar 23%. Artinya dari setiap Rp1.000 pendapatan penjualan, sekitar 236 adalah laba kotor. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga efisiensi dalam mengelola biaya langsung dari aktivitas penjualannya, seperti pengadaan barang atau jasa. Peningkatan rasio ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan berhasil melakukan efisiensi, baik melalui negosiasi dengan pemasok maupun manajemen logistik yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada net profit margin. Nah, namun ketika melihat laba bersih setelah memperhitungkan semua beban termasuk beban operasional dan lain-lain, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan mencatat kerugian. Pada tahun 2023, net profit margin PT Bukalapak berada pada angka minus 31%. Hal ini berarti bahwa untuk setiap Rp100 pendapatan yang dihasilkan, perusahaan justru merugi sebesar Rp31,4. Kerugian ini menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian biaya operasional secara keseluruhan. Meski di satu sisi perusahaan menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor, namun pengeluaran lain-lain yang membebani tetap terlalu besar sehingga menimbulkan kerugian bersih. Nah, itulah tadi hasil dari analisis laporan keuangan PT Bukalapak.com terbuka dari berbagai sisi, mulai dari analisis horizontal, analisis vertikal, hingga rasio keuangan. Yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas dan struktur modal yang baik, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal profitabilitas. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat.